Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kaptipmas, pendamping desa, Ketua BPD beserta anggota, dan yang saya hormati perangkat desa, Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama yang alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama, yaitu dalam rangka musyawarah desa terkait dengan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa untuk tahun anggaran 2022, dan mudah-mudahan nanti acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya selaku atas nama pemerintah desa memohon masukan maupun saran selama periode tahun anggaran 2022 ini. Bila ada yang ingin disampaikan terkait dengan alokasi anggaran atau yang sudah kami laksanakan seperti apa, nanti bisa disampaikan. Kegiatan yang sudah kami laksanakan mulai tahun anggaran 2022, mulai Januari sampai Desember 2022, Bapak Ibu, meskipun di semester yang pertama bulan 1 sampai 6 itu kepala desa yang sebelumnya, namun juga masuk di dalam 1 tahun anggaran ini, Bapak Ibu. Ya, yang pertama ini tadi yang disampaikan oleh Pak Deki selaku pendamping desa. Dasar kita yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Tadi juga disampaikan oleh Pak Deki ada 3. Pemerintah desa sebagaimana di pasal 3 itu disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dan alhamdulillah kita di bulan kedua sudah menyampaikan hal ini. Jadi seperti yang disampaikan pendamping paling lambat itu bulan Maret. Kemudian laporan penyelenggaraan ini sebagai dasar untuk evaluasi BPD selaku pengawasan internal di desa. Nah, nanti Pak Camat juga boleh menyampaikan, Pak Camat kalau ada masukan maupun saran tahun 2023. Kemudian di pasal 10, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi lewat musyawarah desa ini adalah sebagai upaya kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, selain nanti di baliho yang akan kami pasang di sekitar kantor. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu untuk penerimaan desa untuk tahun 2022 ini 9.859.000. Kemudian alokasi dana desa itu 743.982.000. Kemudian bagi hasil pajak retribusi dari pajak bumi bangunan itu 7.898.000. Sehingga total penerimaan di tahun 2022 itu 1.511.739.000. Banyak banget Bapak Ibu ya. Ya, lanjut dari pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan anggaran. Yang pertama dari penerimaan bagi hasil pajak retribusi yaitu sebesar 7.898.000. Ini untuk biaya perjalanan dinas selama 1 tahun sebesar 7.630.000. Kemudian untuk belanja perlengkapan kemarin untuk belanja jam dinding sebesar 200.000 untuk 2 buah Bapak Ibu. Sehingga sisa atau silpa untuk yang nantinya kita gunakan untuk 2023 ini sebesar 68.000. Ini yang dari BPH Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian pelaksanaan anggaran dari alokasi dana desa
Nah, alokasi dana desa sebesar 743.982.000, di antaranya yaitu digunakan untuk sirtap kepala desa 41.800.000. Ini apa ya, gaji ya, gaji mulai Januari sampai Desember sebesar 41.800.000. Kemudian sirtap ataupun gaji dari kaur dan kasih sebesar 180. Kemudian untuk alat tulis kantor sebesar 5.445.000. Kemudian untuk belanja alat rumah tangga dan kebersihan 3.090.000. Kemudian untuk belanja modal lainnya seperti beli dispenser, kemudian meja tamu yang di ruangan kepala desa karena yang dulu sudah nggak bisa digunakan, kemudian juga kipas angin karena kalau camat datang kepanasan jadi kan beli kipas, tapi juga belum dipasang Pak Camat. Ini sebesar 1.650.000. Kemudian untuk fotokopi, cetak dan lain-lain sebesar 1.297.000 untuk 1 tahun. Lanjut. Masih dengan alokasi dana desa untuk belanja konsumsi rapat selama 1 tahun 5.575.000. Salah satunya yang untuk kegiatan kita rapat-rapat untuk snack, minum dan lain-lain itu. Jadi 1 tahun 5.575.000. Nah, kemudian untuk belanja spanduk seperti yang ada di depan, kemudian nanti yang ditempel di depan kantor desa untuk rapat-rapat 1 tahun 1 juta Bapak Ibu. Kemudian untuk honorarium PKPKD dan PPKD ini untuk pengelolaan keuangan. PKPKD ini untuk kepala desa, PPKD ini untuk perangkat desa, totalnya 18.500.000 itu 1 tahun. Belanja listrik untuk beli pulsa listrik selama 1 tahun itu 900.000. Belanja pemeliharaan mobil ini termasuk dengan pajak mobil itu 4.500.000. Kemudian untuk belanja pakaian dinas ini 4.800.000. Kemudian belanja perjalanan dinas 3.400.000. Lanjut. Nah, kemudian ini masih ADD Bapak Ibu yang nominalnya 743 sekian tadi. Untuk tunjangan BPD yaitu 130.400.000 ini 1 tahun untuk 7 orang. Namun untuk di tahun ini kita ada silpa tunjangan BPD sebesar 4.800.000 karena si Mbak Dewi mengundurkan diri. Ya, sisanya yang bulan 3 sebelumnya itu udah masuk dalam perubahan kemarin. Kemudian operasional BPD 1 tahun 5.585.000. Insentif RT RW yaitu 186 juta untuk 31 RT RW. Kemudian untuk insentif penyusun tim RPJMdes itu 9.450.000 mulai dari untuk konsumsi rapat, untuk insentif tim penyusun. Kemudian insentif tim penyusun RKPDes 4.725.000. Kemudian dukungan kegiatan Pilkades yang untuk biaya Pilkades kemarin dengan PAW BPD perempuan itu totalnya 2 pemilihan tersebut 65.686.000. Kemudian bantuan kegiatan TPU yaitu 1.500.000, bantuan petugas modin 2 juta, bantuan insentif Linmas 1.800.000, dukungan perayaan Hari Besar atau HUT RI kemarin 14.750.000. Kemudian festival lomba voli yang kemarin kita laksanakan di akhir tahun itu 5 juta rupiah. Kemudian bantuan pemeliharaan lapangan 1.500.000. Kemudian bantuan operasional PKK
3.140 dalam 1 tahun. Nah, ini kegiatan yang sudah kita laksanakan di tahun 2022 menggunakan sumber alokasi dana desa. Yang dana desa ADD ini untuk kegiatannya total penerimaannya yaitu 759.859.000. Nah, kemudian ada kegiatan SDGs desa. Kemudian untuk bantuan operasional TK TPA itu 6.310.000 untuk 1 TPA dan 3 TK kalau nggak salah ya. Kemudian kegiatan posyandu 58.723.800 rupiah. Namun ada silpa kegiatan posyandu yaitu untuk biaya narasumber itu sebesar 1 juta. Kemudian kegiatan vaksinasi desa siaga kesehatan, vaksin mulai pertama sampai akhir Desember kemarin itu sebesar 60.788.800. Untuk silpanya dari 60 juta ini Bapak Ibu, sisanya itu 15.048.000. Jadi nggak habis. Karena kemarin kenapa dianggarkan besar, karena ada patokan yang berapa persen Mas Diki? 8% dari dana desa. Nah, tapi sisa 15 juta sekian Bapak Ibu. Kemudian untuk pemeliharaan jalan usaha tani ini yang di tahap 1 sebesar 110.209.800 rupiah. Kemudian ada silpa dan pengembalian kemarin 9.750.000. Kemudian untuk dana desa kita untuk pembangunan jalan di RT 13 sebesar 136.524.600. Silpanya dari 136 ini silpanya 9.051.500. Kemudian ada pembangunan gorong-gorong yang di RT 25 1 unit itu sebesar 41.762.000. Kemudian untuk BLTBD 333.400. Jadi itu rincian yang alokasi dana desa dengan ADD Bapak Ibu. Nah habis itu beberapa kegiatan yang kita laksanakan, dan bila ada masukan maupun saran dari Bapak Ibu peserta rapat maupun BPD maupun Pak Camat pendamping desa untuk evaluasi kita di 2023 terkait dengan pengalokasian dana, nanti bisa disampaikan lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi dari sisa-sisa kegiatan ini Bapak Ibu, sampai yang di awal tadi ini nanti dimasukkan untuk kegiatan di 2023 ya. Jadi nggak dikantongin Pak Kades ataupun bendahara ya. Jadi uangnya disimpan bendahara, dananya digunakan untuk kegiatan 2023 ya. Jadi tidak dihabiskan Bapak Ibu, atau laporannya dihabiskan enggak. Jadi kalau sisa kegiatannya udah dilaksanakan, sisa ya kami silakan Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa telah menyampaikan paparannya terkait laporan pengelolaan desa tahun anggaran 2020. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan sarannya. Namun sebelum Bapak Ibu, saya ada sedikit pertanyaan kepada Pak Kepala Desa. Dari jumlah kegiatan yang telah direalisasikan, itu berapa total silpa anggaran yang masih ada? Itu yang pertama. Untuk yang selanjutnya kami persilahkan jawab terlebih dahulu terkait dengan
memang tadi Bapak Ibu di slide terakhir itu seharusnya jumlah silpa, cuman nggak sempat ngitung tadi. Nah, rencana mau saya kerjakan di kantor. Nah, Pak Camatnya datangnya terlalu pagi, jadi nggak jadi. Ya, Pak Camat datang 7:30 tadi Bapak Ibu, jadi saya nggak enak mau ngitung kan. Ya. Tapi tadi sudah dihitung sama Pak Amati. Jadi selama 1 tahun dari dana desa, alokasi dana desa PPH itu silpa kita yang akan nanti kita gunakan untuk di 2023 ini sebesar 45.556.500 rupiah. Nah, itu untuk jumlah silpa atau uang sisanya dari beberapa kegiatan. Nah, itu dana desa kita banyak tuh, 1 miliar lebih. Untuk apa? Ternyata di situ seperti yang saya uraikan tadi, semuanya masuk di situ Bapak Ibu. Mulai dari gaji kepala desa, RT, RW yang nominalnya yang saya sampaikan tadi. Nah, kadang-kadang terkait dengan yang 2022 ini, kalau memang ada masukan ataupun saran, mohon disampaikan Bapak Ibu. Nah, supaya nanti untuk bahan evaluasi kami selaku kepala desa atas nama pemerintah desa dapat sedikit mengakomodir lah dari apa yang disampaikan oleh untuk anggaran 2023 nantinya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok Tani 2. Saya sebagai saran tadi ada sisa, tolong Pak, lahan usaha Tani 2 itu Pak dulu belum pernah dikeruk. Maka dari desa adanya sisa uang itu mohon Pak, kami mohon dikeruk Pak. Jadi keseluruhan kelompok itu mempunyai hak semua Pak. Sebab itu hak kelompok, bukan kelompok pribadi, itu bukan Pak, hak kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari RT 20 mewakili dari masyarakat. Ini sebagai masukan ya Pak ya. Kita berterima kasih atas paparannya yang menjelaskan penggunaan dana-dana yang sangat jelas dan sangat rinci. Kita berterima kasih atas nama warga masyarakat Purwodadi. Dan selanjutnya, walaupun itu sudah serinci apapun, namanya manusia kan masih ada kekurangan dan kehilapan Pak. Mohon dengan kekurangannya itu mohon dimaafkan, dan atas kelebihannya kita sanjung dan kita hargai. Selain itu Pak, mumpung masih ada silpa ini, rombongan RT RW ini minta bagian. Bagiannya apa? Bagiannya apa? Apa itu suatu keadaan RT RW ini tahun ini diperhatikan apa? Perhatikan itu masalah pakaian. Karena Selamat pagi Bapak, salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari TK. Saya lihat ada silpa dan saya mau minta kalau bisa ini untuk operasional sekolah atau untuk bantuan transport guru, apalagi terutama untuk guru honor yang tidak mendapat bantuan Honda dari daerah, jadi hanya mengharap dari sekolah, sedangkan sekolah itu minim dana. Jadi kami minta, apalagi untuk tahun 2022 kemarin, dana yang kami dapatkan itu lebih sedikit yang dari desa, itu lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau bisa untuk kesejahteraan guru mohon diperhatikan, bisa dibantu Pak. Karena kami nggak tahu lagi harus meminta dengan siapa tahu Bapak Kepala Desa mau, apalagi Bapak pernah jadi guru juga kan, otomatis tahu bagaimana keadaan situasi guru-guru honor daerah. Saya dari kader Pesandu nih,
Kan tadi kan saya lihat kan ada silpa sebesar 1 juta Pak ya, dan untuk silpa untuk narasumber. Ini kan teman-teman kemarin itu kan ada saran gitu, kayak emang sih gedung posyandu kita tuh terbuka Pak ya, tapi kan kalau kita posyandu lansia, balita itu kan banyak sasarannya, jadi itu berat Pak. Jadinya kami itu minta silpanya itu bisa nggak untuk kami beli dibelanjakan untuk membeli kipas angin. Karena Pak kalau kita kerja kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, adanya saran Pak. Saran kami dalam pelaksanaan pembangunan tolong ditanamkan rasa manusia kepada masyarakat supaya lebih bertanggung jawab. Kenapa kadang tidak melibatkan masyarakat? Yang pertanyaan yang pertama yaitu masyarakat terhadap pembangunan yang telah ada. Kami persilakan untuk Pak Kades untuk menjawab. Baik, terima kasih atas masukan dan usulan dari bapak-bapak semua. Baik, ini kata Pak Camat ini karena sisanya banyak katanya. Kalau dibagi kata Camat bisa berabut nih katanya. Nah, jadi kalau kita ketahui bersama Bapak Ibu dari silpa ataupun sisa kegiatan ini nanti digunakan lagi, dimasukkan lagi dalam tahun anggaran 2023. Nah, kemudian terkait dengan usulan-usulan ini kami coba mengakomodir nanti di 2023 dapat untuk pembangunan dilibatkan masyarakat sekitar, tata tertib rapat. Memang ini sebenarnya benar sekali Mbak Sabar ya, sebenarnya ketika kita rapat itu ada tata tertib rapat gitu. Kemudian supaya arah yang dibahas itu jelas, bagaimana nanti kalau pertanyaannya menyimpang dan lain-lain kan. Nah, harapannya ini nanti sebagai evaluasi kita Mbak, mudah-mudahan ke depan bisa kami laksanakan. Dan kemudian pembangunan dilibatkan di masyarakat sekitar. Saya sangat sependapat Mbak Sabar. Kami mulai kemarin dari di RT 13 itu memang pekerjaannya kami libatkan masyarakat di lingkungan RT di sekitar situ kami upayakan. Namun juga ada hal-hal yang tidak 100% dari masyarakat sekitar, misalnya kayak biaya angkutan, kegiatan angkutan material kan di lingkungan sekitar kan belum tentu mempunyai armada. Cuman untuk mengampat dan lain-lain kami upayakan untuk selalu di lingkungan sekitar yang bersedia, entah itu mungkin orangnya masih muda ataupun sudah agak lanjut usia, selagi mau terlibat dan sama-sama mau mengerjakan, ya kita upayakan untuk selalu terlibat gitu. Dengan catatan kita saling menyadari satu sama lain gitu. Sehingga dari upah yang diperoleh ini benar-benar untuk masyarakat. Makanya kami upayakan kerjanya harian Pak Camat. Jadi yang tenaganya rusuh bisa nutupi yang tenaganya agak kurang, tapi dapatnya sama upah hariannya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa kami teruskan sehingga dana desa ini benar-benar mengalir ke warga masyarakat. Soalnya kalau kami borongkan Pak, orang borong itu cari pasangannya yang rusuh-rusuh. Nah, jadi kami nggak gunakan lagi yang untuk borongan, kecuali hal-hal Camat. Terima kasih Pak Pendamping Ahli masukannya, mudah-mudahan ini ke depan bisa kita akomodir. Dan kemarin